Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mungkin banyak di antara kita yang tidak memperhatikan ada perubahan yang signifikan belakangan ini. Kalau dulu kita mengenal urbanisasi yang luar biasa, ya, tingkat urbanisasi, anak-anak dari desa yang ke kota, ya, orang-orang dari kota-kota kecil yang bergerak ke kota besar untuk mencari perubahan kehidupan, itu luar biasa tingginya. Karena di kota-kota besar itulah lowongan pekerjaan tersedia. Tingkat pertumbuhan ekonominya begitu tinggi, sarana dan prasarananya sangat memadai. Akibatnya kita tahu, dengan banyaknya orang-orang dari daerah ke kota-kota besar, maka muncullah problem sosial. Kita tahu tingkat kriminalitas meningkat, jumlah pekerja seks komersial juga meningkat, dan masalah-masalah sosial lainnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, orang dengan gangguan kejiwaan meningkat di kota-kota besar. Nah, tapi belakangan ini ada perubahan yang mungkin Anda tidak perhatikan. Dan perubahan ini sangat signifikan. Anak-anak muda dari desa dan kota-kota kecil tidak lagi tertarik untuk datang ke kota-kota besar. Mengapa? Karena dari kota mereka, dari desa mereka, mereka sudah mampu bekerja dan berkarya. Mengapa begitu? Karena kalau kita perhatikan ada satu proyek besar di negeri ini yang kita kenal dengan Palaparing, di mana melalui jaringan internet, maka sekarang orang-orang di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah 3T, itu sekarang sudah bisa mengakses internet. Nah, jaringan internet inilah yang mengubah kehidupan masyarakat di kota-kota kecil dan juga di desa serta daerah-daerah yang tertinggal. Untuk itu, hari ini saya ingin mengundang anak-anak muda yang sudah mendapatkan manfaat dari masuknya internet dan mereka mampu memanfaatkan teknologi informasi ini sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kita mulai dari tamu kita yang pertama, Saipul Usman. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, silakan duduk. Oke. Ipul, kamu berasal dari mana ya? Dari Sulawesi Tengah, dari Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwu. Umur sekarang berapa? Umur 30. 30. Jadi Iya. pekerjaan orang tuamu apa ya, kalau boleh tahu? Pekerjaan orang tua, itu bapak itu PNS. Tapi udah almarhum, ibu cuma ibu rumah tangga. Di dadamu ada tulisan drive. Dan itu kelihatannya akan jadi pokok pembicaraan kita ya. Karena aku dengar kamu mulai merintis, apa? Kamu namakan startup, kamu namakan apa? Usaha, aplikasi, Hobi sebenarnya. hobi. Saya biasanya bangun aplikasi, bikin aplikasi. Aplikasi. Nah, salah satunya aplikasi ojek online ya. Ya, Nah, yang kamu namakan Drive. iya. Ini udah berapa lama? Udah tanggal 15 Januari 2021 itu udah 2 tahun. Baru mau 2 tahun berarti. Baru mau 2 tahun. Lumayan. Itu artinya sudah proven bahwa ini bisa jalan terus. Insya Allah, amin. Nah, Drive ini apa bedanya? Kalau kita kan secara nasional mengenal ada Grab, ada Gojek misalnya ya. Drive ini apa bedanya atau apa persamaannya dengan dua nama yang saya sebut tadi? Sebenarnya di Drive ini awalnya sebenarnya untuk aplikasi sedekah online sih. Aplikasi sedekah online. Sedekah online? Iya. Oke, apa itu? Aplikasi supaya di daerah saya kan belum terbiasa yang namanya sedekah online. Biasanya cuma lewat kotak amal atau mungkin yang di pinggir jalan ada orang yang jemput kotak amalnya gitu. Jadi saya pengennya akses untuk membantu sesama itu bisa lebih mudah ya dengan cara online. Misalnya bagaimana itu caranya? Kalau lewat aku mau bersedekah, bisa lewat aplikasi. Oke, dengan memanfaatkan aplikasi Iya. buatanmu, kamu yang bikin itu? Iya, saya yang bikin.
dengan menggunakan aplikasi buatanmu aku bisa membantu. Jadi ada beberapa program atau proyek atau campaign di situ ya, di mana kamu menggalang dana untuk apa aja misalnya dulu? Untuk sekarang targetnya kebanyakan untuk yatim piatu, masjid dan lain banyak lah. Tapi Bencana alam kemudian juga. orang lebih mengenal sebagai salah satu platform untuk ojek online ya sekarang. Nah, akhirnya bisa berkembang menjadi ojek online karena waktu itu kita mau cari trust kepada masyarakat itu agak susah untuk aplikasi yang baru mulai startup lah. Jadi gimana caranya saya berpikir untuk mencari poin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat waktu itu. Ya, yang jadi kepikiran waktu itu ya ojek online. Emang waktu itu ojek online belum ada di tempatmu? Waktu saya develop awalnya memang belum ada. Tapi di awal-awal mulai selesai, hampir selesai, itu sudah ada dan lumayan bikin shock gitu. Oh, keduluan gitu maksudnya? Iya, masuk keduluan. ke daerahmu. Di daerah mana itu waktu itu? Di daerah, ya Kabupaten Banggai. Oke. Nah, sampai situ dulu sebelum kita lanjutkan, karena belakangan kemudian bukan cuma ojek online, tapi kamu melalui aplikasi yang diciptakan, yang kamu namakan Drive tadi, itu kamu punya banyak fitur ya, Ya. untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti cerita ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Awalnya kita buka di daerah kita sendiri di Lup, Kabupaten Banggai ini. Dan 6 bulan berjalan, kita mulai ekspansi pertama di daerah Sulawesi juga. Namanya Toli-Toli, daerah Kabupaten Toli-Toli. Dari situlah mulai permintaan dari daerah-daerah untuk buka cabang. Unggulan ini sebenarnya lebih ke user experience-nya yang udah dibilang simple ya. Mungkin di aplikasi lain kita untuk dapatkan satu orderan atau makanan itu dia butuh beberapa langkah. Di Drive kita hanya membutuhkan beberapa step aja sudah dapat makanan. Startup yang baru berumur hampir 2 tahun ini telah beroperasi di 22 titik di Sulawesi dan Bali. Hadirnya Drive juga memberikan dampak positif bagi para mitranya. Ya, saya awalnya itu kerja sebagai kurir biasa. Dulu awalnya masih manual sih, masih lewat WhatsApp, telepon, SMS-an. Setelah dengar diajak Pak Ishak, ada buka aplikasi Drive. Awalnya langsung saya lihat, oh iya, bagus ini, online pakai aplikasi. Ikutlah bergabung menjadi driver pertama kali dibuka itu. Alhamdulillah setelah gabung di Drive ini, ekonomi lebih bagus, ya. Pendapatan lebih, ya alhamdulillah meningkatlah. Yang jelas offset ya, otomatis lebih naik lagi. Baru untuk kita nggak perlu iklan kan, karena sekarang udah canggih. Semua kita bisa lihat dari aplikasi begitu kan. Jadi real, orang melihat dari gambar itu tadi, orang udah pasti, oh ini ya, jadi kan sekalian ngiklan. Kalau untuk omset banyak, lebih dari 50% ya sekarang ya, dibandingkan sama orang datang atau meskipun kita jualan online juga, tapi tetap jauh lebih banyak dari Drive. Saipul Usman ialah putra daerah yang menciptakan aplikasi Drive. Berawal dari kesenangannya di dunia IT, ia pun pernah membuat beberapa aplikasi hingga akhirnya membuat aplikasi Drive. Tak mudah awalnya bagi Ipul mengembangkan aplikasi Drive, namun dengan dukungan jaringan internet yang sudah baik, aplikasi ini mampu berjalan. Harapan Ipul, aplikasi Drive dapat membantu masyarakat lebih luas
Tidak hanya di Sulawesi, tapi untuk Indonesia. Memang aku mau tanya kenapa harus hijau, kenapa nggak ungu, kenapa nggak merah, kenapa nggak biru yang kamu pakai tadi di situ. Udah nggak usah dibahas itu, karena ada pertanyaan yang lebih penting. Kan bermula dari aplikasi untuk sedekah secara online, memudahkan orang untuk berbuat baik ya. Tapi kenapa sampai kemudian terpikirkan untuk memfasilitasi masyarakat dengan ojek online? Ada kebutuhan kamu bilang. Tapi dari mana itu sebenarnya, omong-omong sama teman-teman atau? Kebetulan sebenarnya saya bukan seorang programmer yang hebat-hebat gimana gitu. Saya coba belajarnya dari nol. Waktu itu bulan Januari 2019 saya mulai belajar membuat aplikasi Android. Jadi saya sebenarnya ojek online itu merupakan sebuah contoh kasus. Contoh membuat aplikasi. Awalnya buat contoh aja gitu? Iya, contoh. Sebelumnya sedekah itu kan lumayan, bisa dibilang lumayan ini gampang, bisa dibilang seperti itu. Cuman tantangan selanjutnya yaitu aplikasi ojek online. Jadi kebetulan saya belajar aplikasi setelah sedekah tadi, saya belajar aplikasi ojek online, dan akhirnya saya melihat kalau ini bisa menjadi produk selanjutnya yang dibundling ke dalam aplikasi sedekah online. Mulai dari situ kamu mulai membuat aplikasinya. Keterusan. Oke. Iya. Ya, kan sekarang udah berkembang nih. Aku lihat berkembang pesat bahkan. Bukan cuma untuk ojek, tapi untuk berbagai kegiatan. Tapi sampai hari ini, berapa banyak driver atau pengemudi yang tergabung di Drive ini? Sekarang data yang terakhir itu, sekarang udah 1.200 driver yang banyak tergabung. Sekali. Untuk motor dan mobil itu sekitar 200. Oh, ada juga car, ada juga mobil ya? Ya, ada jasa untuk mobil. Drive car gitu. Terus mitra food kita, merchant kuliner kita itu ada 3.000 sekarang. Dengan jumlah menu makanan sekitar 60.000 di dalamnya. Wow, aku nggak bisa ngebayangin bahwa ternyata segmen pasarnya cukup luas ya. Saya juga nggak sangka, Bang. Dengan jumlah driver sebanyak itu, aku membayangkan di daerah ya paling banyak 100. Ternyata 1.000 lebih ya. Iya, kalau diakumulasi untuk daerah-daerah yang sekarang. Sekarang layanannya apa aja? Ada pengantaran penumpang, ada drive bike, drive car, drive food. Oke, untuk ambil-ambil makanan untuk khusus tadi. Gorontalo, wilayah Gorontalo, drive bentor. Oh, ada becak motor ada ya? becak motor. Oh, oke. Ya. Terus ada drive shop. Untuk jadi apa ini? Bisa beli bebas gitu. Misalnya mau beli sesuatu di pasar, tinggal taruh aja titiknya di situ, mau beli apaan di situ. Oh, oke. Jadi tapi pembayarannya cuma bisa cash. Tunai ya. Oh, oke. Terus apa lagi? Terus ada drive wash untuk jasa laundry. Ada drive send. Send itu pengiriman ya? Ya, kayak logistik ya? Ya, logistik. Di dalam send itu sebenarnya ada subnya, ada multi send. Apa itu? Itu multi send itu pengiriman ke banyak tempat sekalian. Oh. Jadi dengan itu tarif, dilayani juga? Iya, tarif borongan, jadi bisa ditawar. Bisa ada negosiasi antara driver sama customer. Tapi bagaimana kontrolnya? Di aplikasimu dikontrol atau tidak itu? Semua berjalan by system. Oke, jadi aman lah itu ya, bisa dilacak gitu ya. Ya, keamanan barang apa segala macam juga ya, perilaku dokumentasi barang drivernya juga. Dokumentasi barangnya juga di tracking. Oke. Terus ada drive barber. Jadi tahun depan kita bakal launching. Untuk gunting rambut? Iya, untuk gunting rambut. Aku nggak butuh itu. nggak aku butuhkan, nggak menarik ini. Respon masyarakat pada awal Drive muncul itu apa? Ada yang pro, ada yang kontra sih. Kontra dalam hal ini bukan tidak mendukung, cuman kayak membuat pesimis gitu. Kamu ngapain bikin aplikasi kayak gini? Ini udah banyak gitu. Dan waktu itu ada aplikasi juga yang muncul, tapi nggak jalan. Oke, sudah terbukti nggak jalan kok kamu mau masuk lagi di situ. Nah, apa yang membuat Drive ini bisa hidup sampai 2 tahun ini? Kita lebih mengajak, kenapa bisa sampai sekarang? Karena kita mengajak seluruh perusahaan-perusahaan di daerah
untuk sama-sama membangun brand Drive untuk Indonesia. Oke. Nah, kalau ditanya apa istimewanya Drive dibandingkan ojek online yang sudah unicorn, dekakorn ini yang juga masuk ke daerah-daerah, apa kelebihan dari Drive ini? Kelebihan dari Drive itu yang pertama kita bisa menyesuaikan karakteristik daerah. Jadi misalnya kita masuk di daerah tertentu, kita lihat persoalan apa yang ada di situ. Selain ojek online, kita bisa develop yang lain. Oke, Kita jadi lebih bisa spesifik ya? Iya, bisa lebih spesifik. Tarif dan juga rule-rule yang lain itu bisa menyesuaikan daerah tersebut. Dan Oke. juga pastinya potongan untuk merchant-merchant kita, mitra-mitra kita itu bisa dibilang sedikit. Lebih kecil. Lebih kecil. Dan pastinya kita melibatkan perusahaan asli, perusahaan lokal untuk bisa sama-sama berkembang. Jadi kita nggak masuk di suatu daerah, terus kita monopoli daerah tersebut, nggak seperti itu. Jadi kita bisa sama-sama berkembang untuk Indonesia. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Bermitra. Iya. Baik, bukan cuma di Kabupaten Banggai dan sekitarnya, kemudian kan kalian berkembang luar biasa ke daerah-daerah lain, bahkan aku dengar sampai di Bali, betul? Iya, untuk Sampai di sini dulu. Oke. Ya, karena bayangin, mulai dari Sulawesi Tengah, sekarang sudah sampai di Bali dan aku lihat sudah merambah kemana-mana ya. Nanti ceritakan bagaimana potensi yang kamu lihat dan kemudian bagaimana mengelola sejumlah titik di mana Drive beroperasi. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Aku kan ketemu Bupati Banyuwangi. Ya. Dia ceritakan, aduh Banyuwangi dulu tempat orang mampir kencing aja sambil... Dipersembahkan oleh Tadi kamu cerita bahwa saat ini lebih dari 1.000 driver ojek online yang bergabung di Drive. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak orang yang sudah memanfaatkan Drive di wilayah operasionalmu ini? Wilayah operasional untuk saat ini di angka 80.000 sekian, hampir 100.000. Oke, menarik. Jadi ada potensi sebenarnya. Nah, tapi di berapa daerah sekarang Drive ini beroperasi? Di mana aja itu? Sekarang udah 22 secara administratif. 22 zona, 22 regional. itu di mana aja kalau yang kamu ingat? Yang saya ingat ya, di wilayah Kabupaten Banggai itu di Lubuk, ada di Poso, Ampana, Tojo Una-Una, Kota Palu, Toli-Toli, Buol, Gorontalo, Marisa, Pohuwato, Kabupaten Pohuwato. Di wilayah Tenggara itu ada Kolaka, Kendari, Bau-Bau. Wilayah selatan ada daerah Sidrap, Palopo. Terus next ada di wilayah Bali itu ada 2 daerah untuk sementara, Buleleng sama apa ya satu saya lupa Bang. Oke. Dan tadi soal Bali, itu Bali bagaimana ceritanya? Kok bisa keluar lompatnya jauh sekali? Itu saya gimana ya, saya membangun sistem terus saya bingung kenapa bisa sampai berjalan sendiri gitu. Itu sebenarnya sudah kayak semacam autopilot ya bisa jadi. Karena tim saya udah jalan, tiba-tiba tim saya nyari relasi sana sini dan akhirnya ketemu sama relasi yang ada di Bali. Kayak gitu. Jadi sebenarnya saya membangun sesuatu dan akhirnya saya bingung sendiri gitu. Tumbuh pesat ya. Jadi berapa banyak staff dari Drive sekarang? Untuk internalnya kita itu cuma 5 orang doang sebenarnya. 5 orang, tapi kemudian masing-masing daerah berkembang. Nah, di masing-masing daerah ini punya masing-masing tim sendiri-sendiri dan akhirnya jadi banyak. Jaringan internet, ini kan apapun juga menggunakan teknologi ya, teknologi informasi. Nah, jaringan internet untuk mendukung kegiatan usahamu ini gimana kondisinya di sana? Sebenarnya dari awal nggak ngerasain yang namanya susah di bagian yang itu. Jaringan internetnya. Jadi di sana nggak ada Jadi masalah? di sana nggak ada masalah sama sekali, smooth aja pokoknya. Kerjanya nggak ada kendala sama sekali untuk di sisi internet. Ini menarik ya. Aku nggak tahu berapa banyak anak-anak muda di daerahmu yang kamu lihat ya, kamu ajak ngobrol, yang memanfaatkan internet, jaringan internet. Karena aku cerita sedikit ini. Dulu aku kan ketemu Bupati Banyuwangi. Ya.
Dia ceritakan, aduh Banyuwangi dulu tempat orang mampir kencing aja sambil menuju ke Bali gitu ya. Atau tempat tukang santet gitu dikenal seperti itu. Tapi begitu internet masuk Banyuwangi, itu kemudian wah anak-anak mudanya langsung berubah sekali. Kreativitasnya luar biasa, bikin lomba, bikin film-film pendek, musik, dan kemudian video-video upload dan seterusnya. Akhirnya ini menjadi tanda kutip promosi buat Banyuwangi. Dan kita kenal sekarang Banyuwangi dengan potensi pariwisatanya, industri kreatifnya dan seterusnya. Kalau di tempatmu terasa nggak anak-anak muda yang kemudian menjadi kreatif memanfaatkan jaringan internet? Yang paling kerasa itu banyak banget gamer-gamer yang baru. Pemain game gitu Bang Andi. Oh gamers juga banyak Gamers ya? jadi Pembuatnya banyak juga di berkembang. sana? Akhirnya e-sport jadi berkembang di sana. Oh e-sport juga? Jadi e-sport itu udah mulai masuk ke daerah-daerah. Jadi saya aja sebenarnya sebagai pemula di bidang, bukan sebagai pemula di bidang IT sebenarnya. Udah lama berkecimpung di dunia IT, cuman belajar lebih ke dalam lagi untuk dunia pemrograman, itu barusan. Jadi itu saya nggak ketemukan kendala sama sekali, padahal butuh internet yang lebih, kuota yang lebih besar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak punya kendala di bagian yang itu. Kecuali mati lampu ya. Nah itu sudah faktor eksternal itu ya. Baik, jadi nggak ada masalah dengan jaringan tadi? Nggak ada masalah. Nah ini yang aku senang dengarnya, kenapa? Karena nanti akan lahir ipul-ipul lain dengan kreativitasnya karena ada jaringan internet yang mendukung ya. Iya. Nah nanti cerita ya, apa rencanamu ke depan? Karena kita akan pisah sementara, tapi nanti aku akan ngajak kamu ngobrol lagi. Ya. Siap. Di segmen berikutnya ini aku akan mengundang teman kita juga dari Papua yang ternyata seperti kamu juga kreatif, memanfaatkan peluang yang ada karena kita tahu persis dengan kemampuan menggunakan aplikasi itu atau jualan-jualan online, dia membantu masyarakat di sekitar daerahnya ya. Kita jumpa lagi nanti, Ipul, jangan kemana-mana dulu. Nanti saya akan mengundang seorang pemuda dari Papua untuk menceritakan apa yang dilakukan untuk juga memanfaatkan jaringan internet. Karena dulu kehidupannya susah, sekarang dia membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Siapa dia dan apa yang dia kerjakan? Ikuti terus Ki Candy. Udah terlanjur bilang sama orang-orang tadi bahwa hidupmu susah masa kecil. Oh iya. Jualan sayur, tapi kok bisa kamu sekolah sampai ke Inggris? Iya. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Metro Globe Network, bringing Indonesia to the world. Metro Globe Network captures the future, a part of Media Group Network. Kini tayangan-tayangan Metro TV bisa Anda saksikan secara streaming di multi-platform. Live streaming melalui website metrotvnews.com, YouTube channel Metro TV News. Anda juga dapat menyaksikan Metro TV dari Pay TV dan OTT.
serta kebutuhan video on demand bisa Anda akses melalui aplikasi OTT. Metro TV hadir di berbagai cara pilihan Anda menonton. Kami mengajak Anda berkontribusi melaporkan berbagai informasi melalui foto atau video. Kirim via WhatsApp, email, atau mention sosial media kami. Video atau foto terpilih akan ditayangkan dalam program Metro TV. Orang-orang hebat Nggak benar gini kalau seperti ini. Karena Cut Nyadi bukan saya. berprestasi, pantang menyerah, Mungkin bingung menentukan ini senyamannya apa nih, ahli, arsitek. Akhirnya Bang Soyun menyerang tapi keluar. Udah nggak punya keinginan apa-apa. Yang terakhir ya saya ingin menikmati hidup aja udah. Tiap kemana-mana saya mengajar rendang itu apa sih. The Legend, setiap Jumat jam 10 malam. Economic Challenges, setiap Selasa jam 10 malam. Dipersembahkan oleh Tadi saya sudah kasih bocoran bahwa tamu berikutnya seorang anak muda dari Papua. Kehidupan masa kecilnya sangat susah. Dia sempat membantu orang tua untuk jualan sayur. Tapi begitu dia memiliki akses untuk belajar, bahkan sampai ke luar negeri, ketika dia mendapatkan ilmu, dia tidak melupakan daerah asalnya. Dia kembali dan sekarang dia banyak membantu masyarakat, termasuk para petani di daerahnya. Siapa dia, daerahnya di mana, dan apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Simon Tabuni. Simon, apa kabar? Pace. Baik sekali. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Simon, jadi kamu dari mana persisnya? Saya dari Manokwari. Manokwari ini ibu kota provinsi Papua Barat. Umurmu berapa kalau boleh tahu? Baru 2 bulan lalu menginjak 31 tahun. 21? 31. Oh, 31. Masih pucuk sekali. Aku masih 26. Oke, Simon. Pendidikan formalmu apa persisnya? Aku tadi udah bilang kamu belajar sampai ke luar negeri. Pendidikan formal apa ya sebenarnya? Untuk S1 sendiri itu saya dari Universitas Papua, kemudian di jurusan sastra. Oke, itu di Universitas Papua. Universitas Papua. Tapi kan aku tadi bilang kamu belajar di luar negeri. Berarti kamu belajar apa? Untuk ambil S2? Iya. S2 di mana? Di UK, University of London. Itu untuk PhD kandidat. Untuk rencana untuk PhD saya, kebetulan juga saya dapat beasiswa langsung dari universitas. Oke, luar biasa. Nanti cerita ya. Siap. Apa betul itu? Aku tadi ngomong bahwa kamu waktu kecil bantu-bantu orang tua untuk dapat tambahan uang rumah tangga untuk keluarga, kehidupan, itu jual sayur ya? Iya. Kalau saya dulu kecil di Papua kan jual sayur pakai baskom dorang. Iya. Sama di jalan-jalan gitu, bahkan ada yang duduk di pinggir jalan begitu jual sayur. Itu kok seperti itu? Sama-sama. Nanti cerita. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Kehadiran internet, khususnya di daerah-daerah, membuka peluang usaha bagi warga. Salah satunya yang dilakukan oleh Simon Tabuni. Pemuda 31 tahun ini mendirikan Anggi Mart Home Delivery di Manokwari, Papua Barat. Simon mendirikan Anggi Mart untuk membantu para petani memasarkan hasil usaha mereka, khususnya mama-mama petani di pedalaman. Anggi Mart memasarkan produk pertanian, baik secara online maupun offline. Anggi Mart yang berdiri pada awal tahun 2020 terus berkembang. Kini bukan hanya hasil pertanian saja yang dipasarkan Anggi Mart, namun juga hasil dari para nelayan
serta hasil produk pelaku UMKM. Simon juga mendorong para pemuda memberi nilai tambah pada hasil pertanian dengan mengolahnya menjadi beragam produk, diantaranya menjadi selai. Simon, yang sedang menempuh pendidikan S3 di Australian National University ini, juga membina para petani muda. Sekitar 2.500 petani milenial menjadi binaan Simon. Saat ini, Simon dan teman-temannya mengembangkan ekowisata berbasis sagu di Kais, Sorong Selatan, Papua Barat. Salah satu tujuan pengembangan ekowisata sagu Kais ini adalah membuka keterisolasian daerah pantai Sorong Selatan. Simon berharap dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama teman-temannya dapat membawa kesejahteraan pada masyarakat. Wah, kalau lihat video tadi, liputan tadi, kegiatanmu banyak sekali tuh ya. Iya. Jadi kalau ada orang tanya, Simon, pekerjaanmu apa? Jawabannya apa? Saya biasa jawab wirausaha muda. Wirausaha muda. Iya. Jadi kegiatanmu apa aja? Tadi kan ada peluang untuk membangkitkan pariwisata sagu ya. Iya. Terus kemudian ada bantuan untuk para petani. Iya. Kemudian ada tadi petani milenial, anak-anak muda yang kamu dorong untuk jadi petani ya. Iya. Terus apa lagi kegiatanmu? Jadi kalau saya bergerak dengan teman-teman muda di Papua, Pulau Papua secara umum, kemudian melalui wadah Papua Muda Inspiratif, kemudian di sana kami mendorong beberapa sektor ekonomi untuk dikembangkan dan digerakkan oleh anak-anak muda. Jadi ada pariwisata, kemudian ada ekonomi kreatif, ada UMKM, pertanian, perikanan, dan beberapa sektor termasuk digital kreatif yang kami dorong juga. Kalau saya sendiri, saya mendorong atau membuka Anggimart. Nah, Anggimart ini apa sebenarnya? Anggimart ini mulai berdiri bertepatan saat pandemi. Jadi tanggal 30 September tahun 2020. Itu memang sengaja dibuat untuk menghadapi situasi dan kondisi pandemi? Iya, untuk... Oh, di mana orang tidak bisa datang rame-rame belanja di satu tempat begitu ya? Iya, jadi itu merupakan awal kami menciptakan Anggimart. Kenapa namanya Anggimart? Itu nama pacarku dulu, Anggi. Anggi. Kenapa namanya Anggi? Iya, di Papua Barat, terutama di daerah Manokwari, itu ada daerah suatu tempat di dataran tinggi, itu nama tempatnya Anggi. Jadi dari situ sayuran fresh, sayuran yang segar, tanpa pupuk, itu ditanam di situ dan dihasilkan oleh masyarakat. Jadi saat pandemi, saat pandemi itu, dan ini lokasinya di daerah sangat-sangat terpencil sekali. Jadi saat pandemi itu mereka ini yang sangat terkena dampak, sehingga kami banyak membantu mereka. Jadi akhirnya kita pakai nama Anggimart. Anggimart sendiri, nama Anggi itu sendiri sudah seperti brand. Jadi orang tahu kalau sebut nama sayuran dari Anggi, itu sayurannya sayuran fresh, sehat, dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi itu jaminan kualitas juga ya. Iya. Simon, ini menarik ya, karena di tengah situasi dan kondisi di Papua, kamu dan teman-teman memanfaatkan teknologi digital ya, memanfaatkan jaringan internet tentu. Apa di sana memang banyak orang sudah menggunakan internet? Di sana untuk jaringan internet sudah banyak orang yang gunakan jaringan internet. Mayoritas untuk berkomunikasi via media sosial dan lain sebagainya. Tapi sedikit orang yang menggunakan jaringan internet untuk bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu yang saya dan beberapa teman-teman kita berkomitmen untuk memanfaatkan internet dalam hal bagaimana bisa memasarkan produk-produk pertanian
dari para petani yang berasal dari daerah terpencil di balik gunung, kemudian ya di tempat-tempat yang terpencil dan terisolasi. Jadi bagaimana cara kerjanya kalau kita mau belanja lewat Anggi Mart ini, lewat aplikasi, bagaimana itu? Misalnya aku mau beli sayur, apa yang harus aku lakukan? Iya, untuk saat ini aplikasi ini ke depan kami akan kembangkan, sudah sekarang dalam tahapan pengembangan untuk aplikasinya. Saat ini kami masih memanfaatkan media sosial, salah satunya yaitu WhatsApp. Karena saya melihat di Papua orang masih terbiasa berkomunikasi atau membeli sesuatu dan lain sebagainya itu nyaman menggunakan WhatsApp. Jadi itulah akhirnya, pasarmu itu ya. Jadi pasar saya di WhatsApp, kenalan saya, kemudian kenalan teman-teman yang kita bergerak sama-sama. Di situ informasi terkait dengan penjualan sayuran, jenisnya, harga, dan lain sebagainya. Ada gambarnya juga? Iya. Misalnya, ini ada cakalang baru nih. Iya, langsung. Ada yang mau pesan ke tidak, gitu kan? Iya, itu harga berapa per kilo, gitu ya? Iya, paling banyak. Itu diantar. Kalau orang pesan gitu, terus kemudian diantar atau orang itu datang ambil? Langsung diantar. Oh, bisa diantar juga ya? Iya, langsung ketika pemesanan. Jadi orang tidak usah datang ke Anggi Mart. Kalau tadi datang ya itu mungkin karena dia lewat terus kemudian dia datang ya untuk belanja. Tapi rata-rata orang bisa belanja melalui WhatsApp tadi ya? Iya, rata-rata orang saat ini saya lihat setelah pandemi kemudian timbul tren baru, masyarakat mulai berbelanja menggunakan via online saja, dan kami bersyukur karena kami salah satu yang merintis untuk masyarakat bisa terbiasa menggunakan digital platform untuk berbelanja begitu, termasuk. Tapi itu nggak gampang karena mengedukasi masyarakat. Betul, ya. Itu tidak gampang gitu ya. Sebab sebagai pionir itu biasanya, waduh, itu ibaratnya kita mau naik gunung kita buka jalan itu buat orang-orang. Nanti yang belakang itu tinggal ikut. Iya. Tapi menarik ya. Nah, orang sudah terbiasa sekarang belanja melalui online itu, melalui WhatsApp. Sudah terbiasa. Ini kan orang biasa kalau berbelanja, apalagi sayuran ya. Itu kan paling banyak mereka harus ke pasar, kemudian lihat sayurannya ini bagus atau tidak. Sekarang udah ada jaminan. Sekarang sudah ada jaminan. Bahkan ada yang di Jayapura, ataupun di Jakarta, mereka pesan sayuran untuk keluarga mereka di Manokwari. Menarik. Jadi pasarnya makin luas ini ya. Bukan pasar di sekitar Manokwari aja, tapi bahkan dari Jayapura bisa pesan untuk saudaranya ya. Iya, untuk saudaranya. Dari Jakarta pesan untuk saudaranya juga. Oke, jadi marketnya ini udah membesar ya. Nah, nanti cerita bagaimana pasang surut perjuanganmu, karena bukan saja melayani atau menjaga atau membantu para petani, tapi kamu juga mengembangkan tadi wisata sagu. Tapi soal masa kecil tadi nanti aku akan tanyakan, apa betul sesusah itu hidupmu dulu? Ya, kamu lahir dari keluarga seperti apa, orang tua kerja apa, tapi nanti dulu ceritanya. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bawa baskom di kepala, kemudian sayuran di atas, terus teriak sayur. Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama saya dan tamunya masih Simon Tabuni. Simon, soal masa kecilmu, aku bilang kamu pernah jualan sayur dengan pakai baskom gitu, apa betul seperti itu? Iya. Itu di mana jualan? Umur berapa waktu itu? Iya, jadi itu tepatnya di daerah Babo, itu masuk di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Kebetulan saat itu Bapak seorang berprofesi sebagai TNI AD, Angkatan Darat. Jadi pangkat apa waktu itu? Waktu itu Serda. Ya, kita tahu untuk pendapatan ataupun penghasilan per bulan itu saat itu tidak terlalu besar. Kamu berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara. Oh, lumayan lah beban dari orang tua. Iya, bebannya cukup ini. Jadi sudah akhirnya untuk konsumsi di rumah tangga itu dari hasil kebun. Jadi mama dan bapak itu kuat berkebun. Kemudian dari
hasil sayuran itu biasa setiap pagi dan juga setiap sore. Itu setiap pagi sebelum sekolah. Jadi sebelum sekolah jam 6. Bantu jualan? Iya, sebelum Jual di mana? Jualan di daerah itu, daerah distrik Babo. Berhenti atau kamu jalan bawa baskom? Jalan, saya jalan bawa teriak-teriak begitu. Bawa baskom di kepala, kemudian sayuran di atas, terus teriak sayur, kangkung, kangkung. Astaga. Jadi itu sekitar umur 3 sampai 4, pokoknya sudah bisa berjalan. Saudara-saudara yang lain juga? Saudara yang lain juga. Jadi anak-anak bantu orang tua jualan sayur? Iya, semua kita bantu orang tua untuk berjualan sayur dan pendapatan dari situ kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga. Nah, apakah karena itu kamu kemudian waktu sudah belajar sampai ke Inggris, Australia, pulang terus kamu terpanggil karena kamu punya pengalaman masa lalu yang pahit seperti itu? Iya, itu salah satu hal yang membuat saya ketika selesai kemudian kembali melihat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, kemudian bagaimana saya bisa membantu untuk menjual hasil pertanian mereka sama seperti waktu kecil saya menjual, tapi kali ini tidak sambil berjalan di jalan kemudian berteriak sayur-sayur, tapi memanfaatkan teknologi. Teknologi itu mengubah semuanya ya. Siap. Jadi tidak ada lagi Simon-Simon kecil yang jualan sayur sekarang. Bahkan tadi mau mengembangkan daerah wisata untuk sagu ya. Iya. Apa yang kamu mau lakukan itu? Ini wisata sagu sekitar 4 hari lalu kami baru membuat acara peletakan batu pertama untuk pembangunan homestay. Homestay wisata sagu. Ini tempatnya juga di daerah terpencil juga, entah di tengah-tengah dusun sagu. Oh, itu banyak yang suka sekarang. Orang-orang udah bosan berwisata di kota-kota besar. Mereka cari tempat-tempat yang eksotik, penuh petualangan, tapi yang penting bersih nanti ya. Ini modalnya dari mana? Tadi kan bicara mengenai Anggi Mart, kemudian bicara mengenai rencana untuk pariwisata sagu. Ini dari mana modalnya, Simon? Iya, ini terkait dengan modal untuk Anggi Mart, kemudian wisata sagu ini kami boleh terbantukan oleh beberapa BUMN melalui dana CSR mereka. Saya pikir ya kehadiran BUMN sangat baik sekali untuk mensupport setiap kreativitas anak-anak bangsa. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak sekali program yang Simon jalankan yang aku mau tanyakan, tapi waktunya terbatas karena di sini aku lihat ada gerakan Fastra ini ya, fasilitas kreativitas dan inovasi inovatif anak Papua misalnya ya, terus gerakan angkat mama-mama Papua dan macam-macam lagi. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Tapi hari ini aku ingin kita fokus untuk cerita atau menginformasikan kepada penonton Kikendi tentang betapa hebatnya perubahan yang terjadi di daerah-daerah ya, terutama daerah-daerah 3T tadi ya. Terdepan, terluar dan tertinggal misalnya. Pokoknya daerah-daerah susah ini. Ya, termasuk di Papua itu banyak sekali area blank spot yang membuat masyarakat tidak bisa berkembang. Tapi dengan adanya akses, terutama dengan Palapa Ring ya, itu banyak sekali desa-desa, daerah-daerah tertinggal yang kemudian mendapatkan akses dan mereka bisa tumbuh bangkit sehingga tidak perlu lagi tergantung pada kota-kota besar. Apalagi adanya anak-anak kreatif seperti tadi Ipul, ya, Simon, ini membuat gerakan kebangkitan daerah ya dengan memanfaatkan teknologi informasi, jaringan internet itu luar biasa berkembangnya di Indonesia. Nanti kita akan ceritakan, karena salah satu yang menonjol adalah peran yang dilakukan oleh teman-teman di Bakti, Kominfo. Karena nanti dapat akses juga untuk mendapatkan jaringan internet. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kita pandemi kan kita kenal ada 3M nih. Kalau dengan digital kita mengenal minimal tuh ada 4M. Bang Andi, itu manfaatnya dari hadirnya jalan tol langit tadi. Dipersembahkan oleh. Nah Simon,
nanti cerita ya, karena aku dengar pengembangan Anggi Mart itu juga didukung oleh Bakti Kominfo ya. Ada program yang membuat kalian bisa didorong untuk percepatan memanfaatkan teknologi ya. Nah, nanti cerita, tapi lebih baik kita undang dulu nih. Ya, ada teman dari Kominfo yang juga akan menceritakan, memberikan peta kepada kita pelaksanaan dari program-program Kominfo dan juga Bakti berkaitan dengan akses internet masuk ke daerah-daerah tertinggal. Oke, mari kita sambut Devi Rahmawati. Mbak Devi, gimana kabar? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat. Ya. Halo kakak. Mbak Devi, terima kasih ya sudah mau hadir. Karena menarik sekali, banyak sekali kalau aku ke desa-desa, pertanyaan pertama, Bang Andi bantu kita dong supaya bisa masuk akses internet. Siap. Karena mereka tuh komunitas-komunitas yang sudah nggak tahan ingin juga berkembang seperti teman-teman yang lain. Mungkin waktunya aja ya. Nah, ini kan tadi aku udah cerita banyak soal palaparing, manfaat yang diterima. Tapi mungkin teman-teman yang nonton acara ini belum ngerti palaparing. Apa persisnya palaparing itu? Dan tujuan dari palaparing ini apa? Ya, Bang Andi, Kak Simon, tadi juga ada Kak Saiful. Memang pandemi 2020 kemarin itu bukan hanya membawa bencana sebenarnya, membawa berkah ketika kita semua mendadak digital. Akhirnya kita lahirlah yang kita lihat ini, para jagoan-jagoan, Avenger dari berbagai kawasan 3T. Local heroes. Local heroes yang bisa jadi pejuang jagoan karena punya persenjataannya, yaitu jaringan internet tadi. Nah, Bakti sebagai badan layanan umum di bawah Kominfo memang punya tugas utama untuk memastikan infrastruktur digital, teknologi komunikasi, salah satunya akses internet itu bisa berjalan lancar lewat, kalau palaparing itu biar mudahnya Bang Andi itu adalah jalan tol langit. Jadi itu gimana caranya nih semua sambungan tadi agar teman-teman semakin hebat, semakin mampu. Kalau kita pandemi kan kita kenal ada 3M nih. Kalau dengan digital kita mengenal minimal tuh ada 4M, Bang Andi. Itu manfaatnya dari hadirnya jalan tol langit tadi. Itu kita satu tadi, mempermudah, M yang pertama mempermudah aktivitas masyarakat. Tadi kan beli sayur jadi lebih mudah, karena memang pandemi kan kita harus menjaga jarak kan dan sebagainya. Lalu kemudian jelas menciptakan lapangan pekerjaan. Ini baru dari Kak Simon sama Kak Saiful saja misalnya sudah ada 525 petani muda. Bayangkan kalau lebih banyak lagi kakak-kakak Simon, kakak-kakak Saiful dimanapun, tentunya lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan tercipta. Lalu yang ketiga, jelas meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena misalnya gara-gara tadi jalan tol sinyal tadi dibangun, itu Bakti kemudian membangun misalnya ada layanan temenin. Nah, temenin itu apa? Telemedicine Indonesia yang memang digawangi oleh teman-teman Kemenkes. Itu salah satunya gini Bang Andi. Jadi karena sudah tersambung tuh puskesmas-puskesmas dengan layanan internet, maka bahkan ibu-ibu hamil itu bisa diawasi sampai dibantu pengawasannya oleh dokter-dokter di Jakarta misalnya. Dari Jakarta bahkan? Iya, jadi artinya kalau ada hal-hal yang serius dan sebagainya bisa diantisipasi lebih awal. Jadi bukan hanya meningkatkan kesehatan tapi juga insya Allah mudah-mudahan mencegah adanya hal-hal buruk seperti kematian misalnya. Lalu M yang keempat jelas mencerdaskan masyarakat. Banyak yang bisa sekolah dan sebagainya. Hal-hal yang tadinya harus jalan dulu nyebrang pulau, harus nyari sinyal itu naik ke atas pohon dan sebagainya. Alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan berkat kerja keras teman-teman Bakti dan semuanya, itu sekarang udah lebih lancar sama yang jelas terakhir, M yang terakhir mempertahankan keamanan juga, seperti itu Bang Andi. Nah kemudian kalau boleh tahu, tadi kan disebutkan salah satu kesehatan, itu punya akses ke puskesmas-puskesmas, itu sudah berapa banyak puskesmas yang terakses melalui jaringan internet? Sedikitnya itu ada sekitar 3.779 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Khususnya tapi memang 3T. Karena memang kita perlu memastikan bahwa tidak ada lagi jurang bagi daerah-daerah di Indonesia. Makanya negara ini serius sekali di kawasan timur, Papua dan sebagainya. Itu bahkan energi Bakti itu luar biasa sekali ke sana. Bukan apa-apa Bang Andi karena memang kan
geografis kita juga sulit. Makanya sebisanya kita membantu mengejar di sana, itu akan mudah-mudahan membuat yang tadinya masih di bawah ini akan seimbang sama-sama. Kalau yang di sini kan insya Allah sudah dimulai juga di masa lalu, sehingga yang ini perlu percepatan. Nah ini yang memang sengaja kami lakukan dengan serius lewat Bakti tadi. Program Bakti itu apa aja? Program Bakti banyak. Yang pertama tadi pasti jelas membangun infrastrukturnya. Tapi tentu saja bukan hanya infrastrukturnya. Artinya setelah sinyalnya bagus, terang dan sebagainya, kan orang harus dibantu. Ini gimana mencetnya ya? Ini gimana aksesnya ya? Nah itu juga pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan banyak kementerian dan lembaga itu dilakukan. Bahkan di Kominfo kita juga punya program yang dicanangkan oleh Pak Presiden, Makin Cakep Digital. Itu setiap hari kita kerja keras untuk memastikan manusia Indonesia yang paripurna secara digital bukan hanya tahu bagaimana menggunakan internet, tapi juga dia punya etika, budaya, dan tahu keamanan. Nah, mudah-mudahan dengan kelengkapan sinyalnya, lalu manusianya juga dibangun tadi 4 faktor tadi, insya Allah justru internet ini akan membawa Indonesia mencapai kegemilangannya secara ekonomi digital. Karena terus terang potensi ekonomi digital kita ini luar biasa. Dahsyat ya. Dan kalau bicara UMKM misalnya, nih datanya aja nih Bang Andi, itu pertumbuhannya gara-gara mendadak digital kemarin itu 100% meningkat. Kan kita tahu namanya pendapatan negara ini 60,3% itu justru dari teman-teman UMKM. Dan bahkan sebelum pandemi saja 99% pekerjaan itu, lapangan pekerjaan itu ada di UMKM. Dan sekarang mereka rame-rame juga pindah digital. Nah ini mudah-mudahan tadi kita sebagai bangsa bukan hanya ekonomi sejahtera tapi juga bisa bangga. Kenapa? Karena lewat digital berkibarlah Indonesia Raya lewat produk-produk dalam negeri yang sekarang bisa mengglobal seperti yang dilakukan oleh Kakak Simon, Kakak Saiful. Merdeka. Simon, tadi kan kamu cerita Anggi Mart ini juga berkembang karena difasilitasi oleh Bakti. Jadi kamu dapat program apa ini? Bantuan apa? Iya, ini ada sekitar 1 bulan lalu itu saya mendaftar melalui program Bakti Desa. Itu ada program sekitar 1.000 startup dari kampung. Kemudian saya menjadi bagian dari situ. Jadi pengembangan Anggi Mart saat ini terkait dengan pengembangan Anggi Mart terkait dengan marketplace, membuat aplikasi Anggi Mart itu saat ini sedang berjalan dengan melalui program Bakti. Nanti kita akan lanjutkan ya, karena pertanyaan ini sudah berapa banyak sih daerah yang sudah mendapatkan akses jaringan internet ya, berapa titik atau saya nggak tahu hitungannya bagaimana. Nah, tapi orang ingin tahu kemudian ke depan ya dari Kominfo, Bakti itu akan fokus pada pengembangan apa dan di mana. Baik. Dan apa manfaatnya nanti buat masyarakat luas. Terutama anak-anak muda ini ada startup-startup yang juga difasilitasi oleh Bakti Kominfo ya. Baik, akan menarik lagi apalagi saya akan mengundang kembali Saiful untuk bercerita tentang mimpi dia untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya dengan menggunakan aplikasi online. Dan ini mudah-mudahan menginspirasi siapapun, nggak harus anak muda, di berbagai daerah untuk memanfaatkan jaringan internet yang sudah masuk ke daerah Anda masing-masing. Bahkan di kota besar, kalau Anda punya ide, jaringan internet sudah begitu meluas, sehingga nggak ada alasan untuk tidak kreatif. Nah ini adalah tantangan bagi kita semua. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Mereka dengan digital lagi-lagi menyediakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk mendengar curhatan senusantara dan itu menjadi satu. Itu kan. Sama, saya juga udah ngantri. Oke. Dipersembahkan oleh Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Orang pintar, minum tolak angin. Aktor korupsi kerap kali berstatus pejabat tinggi serta politisi, tak terbilang yang telah digelandang, namun korupsi terus menjulang. Ada pula kasus korupsi klasteri, menyunat uang bantuan bagi warga terdampak pandemi. Penindakan jangan hanya menyasar
peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Membedah kebijakan serta kegiatan kepresidenan dalam President's Corner, tak sekadar agenda istana, jam 8:30 malam ini. Kami mengajak Anda berkontribusi melaporkan berbagai informasi melalui foto atau video. Kirim via WhatsApp, email, atau mention sosial media kami. Video atau foto terpilih akan ditayangkan dalam program Metro TV. Dipersembahkan oleh pengalaman Mbak Devi dan teman-teman di Kominfo maupun di Bakti, apa perubahan nyata yang terasa ketika anak-anak muda ini mulai bangkit dan berkarya di daerah masing-masing? Ada contoh-contoh soal nggak? Wah, banyak sekali sebenarnya Bang Andi. Ini kita terima kasih Bang Andi memanggungkan semua teman-teman muda yang memang bergeliat betul dengan adanya sambungan internet dan juga 4G. Insya Allah kalau bicara soal 4G misalnya dari 83.000 desa di Indonesia, ada sekitar 12.000 yang belum selesai, dan yang tadinya 2032 direncanakan selesai, insya Allah Bakti akan menyelesaikan lebih cepat 10 tahun, yaitu tahun depan insya Allah 12.000 itu akan selesai. 4G ini sudah ada di daerah, jadi kualitas internet tinggi sekali ya, bagus sekali ya. Nah makanya tadi bukan hanya Kakak Simon, Kakak Saiful, tapi misalnya begini menarik, Bang Andi, jadi bukan cuma soal ekonomi gitu ya, atau tadi juga memudah aktivitas transportasi misalnya, tapi ada misalnya kayak di Solo, ada Solo Bersimfoni. Itu bagaimana dengan kekuatan digital, dia mengangkat budaya-budaya lokal yang kemudian menjadi mata pelajaran lewat, karena kita pandemi lagi-lagi nggak bisa ketemu, justru lewat online. Jadi yang dulu kita nggak kebayang kalau budaya kita ini katanya akan hilang, malah justru sekarang anak-anak muda bangkit karena lewat digital jadi lebih mudah menyampaikannya pada anak-anak yang lain. Stop sampai di situ, menarik, karena minggu lalu KKND itu ngangkat cerita tentang anak-anak muda yang ingin melanjutkan seni tradisional, dalam hal ini ketoprak Balai Kambang, yang sudah nyaris mati karena penontonnya udah tua-tua. Tapi mereka kemudian memanfaatkan platform melalui jaringan internet di YouTube misalnya betul. Jadi mereka mengangkat kembali film-film pendek yang bercerita tentang cerita-cerita ketoprak. Dan kemudian ternyata followersnya banyak sekali, ratusan ribu. Di luar dugaan kan? Di luar dugaan. Ternyata itu bisa dihidupkan oleh anak-anak muda melalui teknologi informasi seperti ini. Oke, lanjut. Betul. Lalu juga ada misalnya teman-teman Pintu Bahasa yang sekarang mereka membantu agar gimana ya caranya jadi netizen yang sopan. Nah itu ada yang begitu. Atau kayak di Aceh ada namanya Sahabat Difabel. Jadi dia membantu untuk menjelaskan, menggambarkan terapi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus ada lagi yang menarik Bang Andi, ada Relief. Ini khusus banget untuk menjabatani konseling psikologi. Jadi kan sekarang banyak yang stres. Iya, banyak orang mengalami gangguan jiwa, stres di rumah terus. Tapi mau kemana curhatnya? Mereka dengan digital lagi-lagi menyediakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk mendengar curhatan senusantara, dan itu menjadi satu. Itu kan. Sama, saya juga udah ngantri. Oke, terus? Belum lagi ada persis seperti Kakak Simon, ada namanya Bali Organik Subak. Itu dia menjual, bahkan sudah ekspor Bang Andi. Itu produk pertanian? Buah-buahan, pertanian segala macam yang eksotis, dan itu banyak sekali peminatnya, bahkan sudah global. Terus macam-macam, ada bujang kurir di Pontianak, belum lagi ada kururio. Wah itu kreatif-kreatif, dan dampaknya nyata betul meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kembali ke, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita undang Saiful ya. Saiful Usman, kita undang kembali dulu. Saiful, ini sudah disediakan kursi buat kamu ya. Karena di akhir acara ini aku ingin... Devi, Siap. Simon. Oh iya, silakan ngobrol dulu. Jangan bosan ketemu aku ya. Oke, silakan duduk Saiful. Kembali ke Simon dulu. Simon, apa rencanamu ke depan ini? Rencana saya ke depan yang jelas itu bagaimana bisa membesarkan Anggi Mart, kemudian bagaimana Anggi Mart bisa dapat membantu lebih banyak lagi petani, baik itu petani mama-mama Papua, kemudian petani milenial, dalam hal bagaimana memasarkan produk mereka, tidak saja seperti saat ini di Manokwari,
tetapi bagaimana bisa dipasarkan di seluruh kota yang ada di Provinsi Papua Barat ataupun ke Provinsi Papua, dan kalau memungkinkan bisa sampai dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu hal yang kami coba dorong ke depan melalui Angkimart. Baik, ini yang bicara anak Papua nih, Ya. yang sering diasumsikan daerah yang tertinggal dalam konteks perkembangan teknologi ya, jaringan internet, mungkin karena kontur pulaunya ya, daerahnya yang berbukit-bukit yang tidak mudah ya, bahkan ada untuk memasang BTS itu bisa berhari-hari. Karena pernah aku ngundang juga teman-teman bakti yang sini yang ada di lapangan. Iya. Mereka bilang pertaruhannya itu luar biasa karena untuk mendatangkan semua peralatan ya, semua infrastruktur dibangun itu menggunakan helikopter, bahkan kadang-kadang menelusuri sungai yang berliku-liku ya, itu berhari-hari. Betul. Dan untuk supaya Simon dan teman-teman bisa berkarya, jangan lupa di belakang ini ada orang-orang yang berjuang ini. Iya. Nah, teman-teman bakti luar biasa. Saya pula aku ingin tahu juga apa rencanamu ke depan. Sebenarnya rencananya simpel sebenarnya, tinggal mengembangkan apa yang terjadi sekarang, apa yang ada sekarang, yaitu bisa membuka lapangan kerja lebih luas lagi, menebarkan sedekah lebih banyak lagi, dan pastinya mengajak perusahaan-perusahaan lokal di seluruh daerah untuk dapat bergabung bersama kita, untuk dapat mengembangkan drive produk lokal untuk lebih berkembang di wilayah Indonesia. Mulia sekali ini dua anak muda ini. Nah, Mbak Devi, sampai sejauh ini ya melalui program apakah Palaparing atau program-program bakti yang lain, itu sudah seberapa atau berapa persen sebenarnya yang akses yang sudah dilakukan oleh Bakti Kominfo untuk daerah-daerah 3T terutama itu mendapatkan akses internet, dan target di 2022 itu menjangkau sampai kemana? Ya, kalau tahun ini misalnya untuk BTS-nya saja gitu ya, itu sudah sekitar 4.200 yang sudah kita bangun. Tahun depan insya Allah Bakti akan kembali membangun lebih dari 3.700 BTS. Artinya darat, laut, udara semua disambungkan gitu ya. Dan barat, tengah, timur itu kurang lebih ada sekitar 12.000 kilometer sambungan tol langit yang insya Allah mohon doa agar teman-teman Bakti itu bisa terus sehat, kuat gitu ya untuk membangun hal tersebut. Nah Simon, coba bagi anak-anak muda yang saat ini masih belum tergugah hatinya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama jaringan internet di daerah mereka, sehingga mereka belum bisa memberikan kontribusi seperti kalian, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ada sesuatu pesan yang bisa kamu sampaikan? Dengan adanya internet dan lain sebagainya yang sudah masuk ke kampung-kampung, bagaimana mereka bisa tergerak untuk bagaimana bisa melakukan pemasaran. Jadi kalau sudah ada jaringan internet, mereka juga sudah tidak hanya kami di kota yang membantu untuk memasarkan produk mereka, tapi bagaimana teman-teman pemuda yang ada di kampung juga bisa memasarkan produk mereka dari sana. Jadi saat ini kita sudah terbantukan dengan banyak hal, termasuk yang tadi sudah disampaikan melalui program Bakti. Jadi saya mendorong anak-anak muda untuk sekarang waktunya kita, waktunya anak muda untuk bagaimana kita bisa membangun tempat kita dan juga bisa membangun Indonesia. Oke. Terima kasih. Dari tempat kita. Ya. Saiful, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Mudah-mudahan ke depan lebih bisa mendorong anak-anak muda pastinya di seluruh wilayah Indonesia, dan saya bersama tim Drive, Bang Ishak, Bang Roy, Bang Boyim, mewakili Drive bahwa kami merupakan salah satu contoh bahwa membangun sebuah usaha, dalam hal ini startup, Drive tidak semestinya menggunakan modal yang begitu besar. Di sini kami sampai saat ini membuktikan bahwa kami membangun hal ini sampai saat ini tanpa hutang, tanpa investor, Bang. Dan akhirnya dengan koneksi internet yang baik, sudah lebih mudah mendapatkan informasi. Saya belajar dari nol, teman-teman juga mendapat informasi bagaimana cara pemasaran, strategi marketing, dan lain-lain. Dan akhirnya cita-cita kami bisa terwujud sampai saat ini. Iya, tepuk tangan semua gitu kan.
Nah, Mbak Devi, closing statement ini ya, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo, Bakti ya, memberikan fasilitas akses internet. Tapi kan tentu saja akhirnya kembali kepada orang per orang, dia mau memanfaatkan atau tidak. Nah, dari Mbak Devi sendiri pesan buat anak-anak muda kreatif di seluruh Indonesia apa? Ya, karena alhamdulillah misalnya kalau bicara Bakti, Kominfo itu 95,61% wilayah pemukiman se-Indonesia itu sudah 4G. Jadi tinggal tunggu sedikit lagi akan 100%. Mari bergabung dengan Kakak Simon, Kakak Saiful, dengan Lingkar Tanan, dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Dan saya yakin kalau dibuat acara Kick Andy itu butuh 9 hari seminggu. Karena banyak sekali sebenarnya anak-anak. Gak habis-habis. Nah, saya yakin, ayo teman-teman muda semangat terus. Karena insya Allah negara sudah menyiapkan jalan tolnya tadi. Tinggal manfaatkan rame-rame. Dan kehebatan Indonesia Bang Andi yang saya juga kagum adalah mereka ini tidak pelit ilmu. Mereka selalu bergandengan tangan dan insya Allah Kominfo juga akan selalu hadir dengan program-program untuk mengisi capaian sinyal tadi. Jadi nggak cukup cuma sinyal, tapi kan juga perlu keterampilan. Negara, Kominfo dan semua kementerian lain akan siap untuk membantu dengan program-program sehingga teman-teman lepas landas dan tadi menunjukkan dan lagi-lagi mengibarkan bendera Indonesia di seantero dunia. Jadi anak muda Indonesia bangkit. Mari berkarya dari daerah masing-masing, tidak usah ke kota-kota besar. Karena akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk membangun dunia usahamu, itu sudah tersedia di tempatmu. Ya, karena ada akses internet. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Simon, terima kasih Saiful. Ya, satu hari nanti kita ketemu lagi, aku udah lihat, wow, ada unicorn namanya Drive. Amin. Ada juga startup unicorn namanya Anggi Mart. Amin. Dan seterusnya. Bukan soal kalian mencari kekayaan untuk diri sendiri, tapi bagaimana dampak sosial ekonomi yang kalian berikan bagi masyarakat di sekitar kalian ya. Itu harapan kita semua ya Mbak Devi ya. Insya Allah. Dan bagi Anda semua seperti biasa saya akan juga berbagi kebaikan. Tapi yang saya bagikan bukan akses internet, tapi buku. Bagi teman-teman atau siapapun yang menonton acara ini yang menginginkan buku ini, maka caranya sangat mudah, yaitu ikut kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi teman-teman tadi atau siapapun Anda yang menonton acara ini tadi dari tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir. Karena episode kali ini juga disiarkan atau ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda semua yang tergerak juga hatinya untuk ingin berbuat baik di tengah situasi dan kondisi sulit akibat pandemi, terutama untuk anak-anak yang selama ini belajar memanfaatkan internet, tapi mungkin oleh karena kekurangan dana, mereka ingin mendapatkan akses secara gratis. Anda bisa berpartisipasi, terutama anak-anak di Desa Tanjung Anom, Tanjung Kait, di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Mereka adalah murid-murid yang belajar dengan memanfaatkan internet. Nah, Anda bisa membantu mereka agar mereka mendapatkan internet secara gratis. Dan ini merupakan kerjasama benihbaik.com dengan Kampung Teknologi Foundation. Jadi bagaimana cara berbuat baiknya? Tinggal buka benihbaik.com, klik cari informasi mengenai penggalangan dana untuk anak-anak di Desa Tanjung Anom, Banten. Semoga dengan demikian, maka mereka juga bisa belajar mendapatkan ilmu pengetahuan sama seperti saudara-saudara mereka di kota-kota besar. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,